warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, guru TK se-Kota Bandung dan seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Lidah Holidah dari TK Ulil Albab. Ucapan terima kasih yang pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Pengawas TK Kecamatan Arcamani dan kepada Ibu Kepala Sekolah TK Ulil Albab yang pada kesempatan ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi praktik baik. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang bercerita dengan metode Kamishibai. Teman-teman ada yang pernah dengar enggak tentang metode Kamishibai? Alhamdulillah saya pernah mengikuti pelatihan metode Kamishibai ini yang diselenggarakan oleh Politeknik Al-Islam Bandung. Metode Kamishibai ini populer pada tahun 50-an di negara Jepang. Semacam bercerita, cuman berceritanya ada media, harus ada media gambar kalau Kamishibai tersebut. Nah, setelah saya mengikuti pelatihan ini ternyata bagus juga ya kalau metode Kamishibai ini diterapkan di TK atau di tingkat PAUD lah gitu, untuk meningkatkan literasi anak-anak sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka, begitu teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada kurikulum merdeka ada capaian yang ketiga yaitu tentang literasi dan STEAM. Metode Kamishibai ini saya pikir sangat cocok sekali jika dipakai sebagai salah satu metode bercerita untuk meningkatkan kemampuan literasi, begitu teman-teman. Nah, untuk praktik baiknya, teman-teman bisa melihat praktik saya bersama anak-anak saya di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru Sadayana. Alhamdulillah pada kesempatan ini baru sempat untuk mengimbaskan tentang hasil pelatihan Kamishibai yang saya ikutin tahun kemarin itu. Kenapa tidak langsung disosialisasikan? Karena memang permohonan dari pihak Al-Islamnya dulu bilangnya, ibu-ibu jangan dulu, katanya tunggu perintah dari kami, soalnya mau ada survei sebelum disosialisasikan Kamishibai surveinya bagaimana dan sesudahnya bagaimana, tapi sampai saat ini belum juga. Jadi ya udah, karena metode ini sangat baik sekali untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak, jadi kita pakai ya Ibu. Nah gini sih. Jadi metode Kamishibai ini asalnya memang kalau asal usulnya saya tidak terlalu paham juga ya, tapi yang jelas ini berasal dari Jepang, berasal dari seorang pencerita untuk menghibur rakyat Jepang dengan media gambar. Jadi intinya bercerita tetapi dengan memakai gambar gitu. Terus si pencerita itu memakai media papan juga. Nah, saya sekarang bikin papan-papanan dari dari alat seadanya dari kardus bekas. Kan kita ibu guru TK ya, jadi bisa membuat papan seadanya ya gitu. Kalau yang aslinya dari papan. Jadi biar lebih menarik mungkin ya si ceritanya itu gitu. Terus prinsip dari Kamishibai itu harus ada gambar. Jadi bukan Kamishibai katanya kalau ceritanya tidak memakai gambar. Jadi biar fokus mungkinnya si pendengar cerita itu kalau memakai media gambar. Terus beralur gambarnya itu. Seperti TV-TV lah, TV-TV zaman dahulu gitu. Tapi dahulu banget gitu. Kalau yang TV sekarang kan digital nggak kayak gini gitu ya. Mungkin maksudnya biar menarik ya gitu. Nah, seperti yang saya bawa ini yang dibekalkan dari tempat pelatihan. Ini temanya tentang PHBS. Ya. Jadi kita juga sebenarnya bisa membawakan tema tentang apa saja gitu. Tapi harus betul-betul ada alur gitu. Harus betul-betul beralur. Misalkan kita akan menceritakan tentang kisah Nabi atau kisah apa gitu sesuai yang kita inginkan gitu. Kalau ini temanya tentang PHBS. Makanya ada hidup bersih dan sehat. Iya, jadi ada alurnya. Nah, terus ini kan saya tampilkan gambar nomor 1 ya, gambar nomor 1. Nah, si gambar nomor 1 itu ada cerita, tapi ceritanya itu ada di kartu nomor yang terakhir. Nah, ini gambar nomor 1 ceritanya ada di kartu yang terakhir. Jadi kita bisa menceritakan gambar nomor 1
tanpa melihat gitu seperti tidak melihat teks, padahal kita ada teks di belakang ini, Bu-ibu. Jadi kalau sama anak-anak jadi kelihatan pintar ya kita teh. Nah, jadi bagus banget gitu diterapkan kepada bercerita bersama anak-anak gitu ya. Misalkan kita mau ganti ceritanya, temanya tentang Nabi Sulaiman misalkan ya, kita screenshotan tokoh-tokoh gitu, nanti bikinkan teksnya di belakang kayak gitu. Nanti cara menariknya biar anak-anak senang, ke samping boleh, mau ke atas boleh, sambil terus ada kayak intro gitu ya, teng 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 teng. Nah, nanti di kartu nomor 1 ada cerita, kartu gambar nomor 2 gitu, Bu Ibu. Menarik kan ya kalau untuk diceritakan kepada anak-anak. Nah, seperti itu, Bu. Jadi pada prinsipnya kami Siba itu cerita yang ada media gambar dan ada media penyangga gambarnya gitu. Ada berapa tuh jumlah itunya, kartu gambarnya? Oh iya, satu lagi prinsip dari kami Siba itu tidak boleh lama karena iya ya, kalau apalagi untuk anak-anak fokusnya tidak bisa lama ya. nah gitu, apalagi anak-anak fokusnya paling lama berapa menit lah, nggak nyampe 1 menit lebih gitu. Jadi ini juga cuma 12 halaman dengan cerita yang sangat sedikit-sedikit gitu. Jadi misalkan ibu-ibu mau bikin dengan tema yang lain, boleh gitu. Terus bisa bersambung nggak misalkan ceritanya? Emang harus bersambung, tapi satu tema gitu. Iya, gitu. Bisa harus satu alur gitu. Jadi misalkan ketika sudah mandi, kegiatannya apa? Misalkan teng, misalkan gitu. Ketika sudah melakukan kegiatan apa yang akan dilakukan seperti ini oleh Budi? Teng. Jadi ceritanya itu nyambung sesuai dengan alurnya gitu, Ibu. Jadi kalau insya Allah lah ibu-ibu Albat kan pada printer yang literasinya dan digitalnya multimedianya juga udah pada hebat lah gitu. Amin. Yang saya pikirkan pas jadi ingat ke ibu guru, pasti ibu guru kalau misalkan membuat misalkan cerita tema tentang nabi atau tentang kisah sesuatu, bisa filmnya di SS, nanti kita bikinkan teksnya di belakang. Misalkan kalau cerita nabi, misalkan di depannya nabi sedang Nabi Sulaiman, misalkan di depannya ada Ratu Balkis, jadi di belakang tuh kita bercerita tentang Ratu Balkis. Tapi ada penekanan di sini gambar itu. Misalkan gambar itu Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis sedang apa, gitu. Jadi anak tuh bisa menebak tanpa membuat kata-kata gitu. Gitu seperti itu ibu-ibu. Ini kan gambar yang kedua berarti sedang apa ini? Nah, sedang mandi gitu emang ceritanya. Nah, jadi walaupun anak-anak tidak melihat teksnya, jadi anak-anak bisa membaca dengan bahasanya sendiri gitu. Berarti memang gambar nabinya harus yang dimengerti anak. Iya, yang rumit maksudnya. Jangan yang rumit, sederhana. Nah, mungkin ibu-ibu seperti itu hasil dari pelatihan kemarin saya juga lupa inget sih karena sudah agak lama sih, cuman kalau metodenya mah ya ingetlah semua dari gitu. Oke, berarti kayaknya ini bisa ya kita coba praktekkan di bulan-bulan terakhir semester ini, terutama pada saat ini kita kan memasuki pengayaan ya. Nah, jadi nanti silakan Bu Guru membuat karya kami Siba ini dipraktekkan kelasnya masing-masing, ceritanya silahkan bebas gitu ya, mau tentang apa, tapi ada penekanan dalam cerita itu, nilai-nilai apa yang akan ditanamkan ke anak, terutama nilai-nilai karakter ya, tentang pendidikan karakter. Ini juga kan satu tema bisa bisa diulang-ulang ceritanya. Tadi kan saya coba ya ke anak-anak baru cerita 1 kali, anak udah memahami tentang aturan tidur. Terus apa yang harus dilakukan ketika akan tidur, lumayan udah, apalagi kalau berulang kali ya, nilai karakternya ada kemandirian, ada kebersihan, terus ada apa sih tadi teh nilai agama dan moral kan, ada hormat kepada orang tua, kalau pergi sekolah harus apa dulu aturannya kayak gitu, ada nilai agama dan budi pekerti sama gitu, terus ada sosialnya kayak pakai baju sendiri, mandi sendiri, memancingkan baju sendiri, nanti ada komplit di sini diceritain. Nanti ibu guru bisa baca dulu konsepnya,
pasti bisa untuk membuat sendiri dengan tema masing-masing. Gitu. Lebih besar dari itu ukurannya bisa kali ya? Misalkan ukuran gambarnya gambar A3 misalnya. Bisa juga mungkin sih, cuman memang asal dari kisahnya juga dari ininya teh papan kecil cenah gitu. papan kecil sudah berburu. Papan kecil ya Kalau sekitaran A3 bisa disebut papan besar artinya. Jadi A3 teh seukuran berapa A3 sih? mah 2 kali ukuran ini. Iya. Dari sana, tapi mungkin bisa aja kalau buat anak-anak sih banyak biar kelihatan lagi barengannya kan yang lebih besar itu lebih baik. lebih besar lebih baik sih karena nama gitu ya. Cuman awalnya juga memang dari papan kecil dan dari seorang pendongeng, seorang pencerita yang sangat sederhana ingin menghibur anak-anak waktu itu di Jepangnya ceritanya. Jadi anak-anak lagi kumpul teh bercerita rata-rata ingin mengenalkan pahlawan Jepang waktu itu teh si pencerita itu teh. Jadi pindah ke sini menceritakan misalkan kalau kita pindah ke belokan ini menceritakan Jenderal Sudirman, pindah ke sini lagi. Jadi hanya ingin mensosialisasikan pahlawan-pahlawan di Jepang pada waktu itu teh katanya mah gitu. Pakai media apa ya biar menarik gitu anak-anak, pakai papan kecil lah bersama kertas gambarnya gitu. Akhirnya berkembang ke sini sampai bercerita binatang, bercerita semuanya tentang tanaman dan semuanya. Dan Al-Islam ini karena Al-Islam mungkin ya jadi temanya tentang PHBS kayak gitu. Jadi kita juga sebagai TKW Abang yang mempunyai keunggulan di bidang dunia, bisa aja kita juga menduplek dengan tema diniahnya gitu. Ya, siap. Ya, selamat bekerja ibu-ibu, selamat mengaplikasikan metode kami baik. Iya. Good job. Good job. Tepuk good job atuh nih. Apa? Good job. G double O J O. Salat cekak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, anak soleh, Amin. Hari ini Misida akan bercerita tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi cerita kali ini beda dengan cerita-cerita yang lainnya. Hari ini Misida menggunakan TV ajaib. Kita buka ya TV ajaibnya. Dihitung dulu dong, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti anak-anak kaget dengan TV ajaibnya. Teng 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 teng. Ini dia ceritanya. Gambar apakah gambar pertama anak-anak? Coba. Gambar anak sedang tidur. Siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Aku. Oke, ya nanti bermain bola di sekolah. Budi bermain bola bersama teman-temannya. Nah, itu Budi datang kata teman-temannya. Mereka berlari mengejar bola, menendangnya dan mengoper bola. Jadi yang harus ditendang apa coba? Bola. Kaki. Yang harus menendang apa? Kaki itu digunakan buat menendang bola. Gak boleh ada teman-teman atau anak-anak menendang temennya. Ya. Apalagi nggak boleh ya. Yang boleh ditendang hanya bola. Ayo oper bola ke aku, teriak Budi sambil berlari. Mereka semua bermain dengan riang. Tidak terasa waktunya masuk sekolah. Masuk kelas gitu ya. Apa yang dilakukan oleh mereka kalau tiba-tiba ting 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 bel berbunyi? Oke, ini peristiwa apa? Coba gambar apa? Rizal. Gambar apa ini? Coba duduk Soleh. Nah, ini ceritanya sore hari. Aisyah dari tadi Soleh. Oke, sore hari ibu mengajak Budi dan Dewi untuk bersama-sama membersihkan rumah. Budi, Dewi, panggil ibu. Ayo bantu ibu. Tadi pagi ibu membeli bunga matahari. Kita pindahkan ya ke pot bunga.
Nih, tadi aktivitas yang tadi itu mencontohkan aktivitas-aktivitas hidup sehat. Ya, tidur tidak boleh terlalu malam. Sebelum tidur harus bersih-bersih dulu. Baca doa. Begitu. Selesai sudah ceritanya tentang keluarga yang sehat dan bersih.